Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak dan Ibu sekalian. Kali ini kita mengangkat topik terkait dengan ketika Ansor dan Banser bersama Joko Widodo. Ini menarik. Oleh karena itu, saya Adin Jauharudin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus Panglima Tertinggi Banser, menyatakan sampai kapanpun Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami. Maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya, maka sama saja dengan menyakiti kami, keluarga Bansor Ansor seluruh dunia. Karena memang kita lihat pergunjingan politik belakangan ini di suasana atmosfer sosial media kita sudah sangat keterlaluan. Sejak awal sebetulnya pembenci Jokowi ini sudah ada, sudah lahir. Kalau tokohnya itu ya bisa kita lihat dari seperti tokoh Amin Rais, Din Samsudin, Rocky Gerung, Refli Harun, Didu Said, Said Didu, ya gitu, dan lain-lain. Tapi kalau oleh media mainstream itu ada kelompok 7 pembenci Jokowi. Itu mulai dari pada 2014 ya, kelompoknya Prabowo sendiri, ya toh, karena itu kan pada masa itu masih musuhnya, masih lawan seterusnya. Kemudian ya para pengelola bisnis BBM di Indonesia yang disimbolkan Petral itu, sehingga Joko Widodo membubarkan Petral itu. Dan lenterannya itu ya pastilah tidak suka dengan itu. Juga termasuk Islam garis keras yang diwakili oleh bendera HTI dan lain-lain itu, sehingga juga dibubarkan oleh Joko Widodo dan lain-lain. Dan terakhir pada 2024, khususnya setelah terbentuknya 3 capres yang berkontestasi pada 2024, PDIP menjadi pembenci Jokowi. Di semua lini, mereka lah yang sejak awal sudah menggaungkan bahwa pemilu Pilpres 2024 itu sungguh buruk. TSM memanfaatkan semua aparat, memanfaatkan semua bansos untuk kepentingan pemenangan tertentu. Dan itu terus digaung-gaungkan. Padahal pilpresnya belum jadi. Dan menjadi luar biasa lagi setelah nyata-nyata PDIP kalah dalam kontestasi itu. Cacian dan apa umpatan kepada Joko Widodo menjadi-jadi. Di samping Pilpres 2024 sebagai pilpres terjelek sepanjang sejarah Indonesia, juga ada TSM-nya, dan juga ada nepotismenya, dan melanggar etiknya, dan semua saja ada di situ. Padahal ini sangat ironis ya, Panglima tertingginya sendiri, Bambang Pacul, Panglima tertinggi Medan Perang pemenangan Pilpres 2004 di Jawa Tengah dan sekitarnya, Jawa Timur ya, itu jelas-jelas mengaku tidak ada kecurangan di sana. Yang ada adalah kalah strategi, kalah logistik, dan kalah kekuatan. Kita memang dalam perang itu ya, kalau kekuatan kita itu hanya sepertiga kekuatan lawan, harus bertahan. Dan itu pun sebetulnya tidak ada jaminan bertahan itu. Kenapa? Kalau kekuatan lawan itu datang terus bergelombang dengan logistik yang baru pres. Ya logistiknya pres, ya orangnya pres. Bergelombang mendatangi. Itulah yang tidak bisa dipertahankan. Apapun pasti kayak laut itu dihabiskan gitu ya. Dan sebelumnya kita tahu bahwa sebetulnya perang yang sesungguhnya itu adalah yang dikembangkan oleh jajaran PDIP sendiri yang terus-menerus mencaci maki
Joko Widodo. Baik secara pribadi, secara keluarga, secara pemerintahan. Misalnya diberi simbol sebagai penghutang yang brutal. Padahal jelas-jelas kalau dibandingkan dengan apa-apa pun, istilahnya di PDB-nya itu masih di kisaran 39%. Dan yang terakhir, kita menganggap klimaksnya adalah pada saat Rakernas PDIP. Kita berkeyakinan bahwa di sana akan jelaslah semuanya. Tetapi sebetulnya PDIP masih memanfaatkan momen itu untuk menjatuhkan nama baik Joko Widodo. Sehingga memang dalam skala strategi ya, itu perlu dibalas. Dan Joko Widodo telah membalasnya lewat GP Ansor. Bahwa kalau yang kita lihat dari pengamat ya, kalau selama ini ternyata memang Joko Widodo tidak merasa punya rumah yang adem, yang cocok baginya untuk berkarya di PDIP, beda dengan di Nahdlatul Ulama, beda dengan di jajaran Ansor dan Banser. Dia diterima apa adanya di sana. Apalagi mereka memujinya sebagai pembangun Indonesia yang sentris, yang berkeadilan sosial. Ya, kita harus sampaikan ini, bahwa memang Joko Widodo telah membangun Indonesia secara sentris, membangun jalan tol di mana-mana, membangun tol laut untuk mengendalikan disparitas harga, untuk membantu ya, dan juga membangun tol langit. Nah, cuma tol langit internet ini terkendala karena ada suatu korupsi di sana. Sehingga kemarin ada tawaran dari Starlink dari Elon Musk dimanfaatkan sementara, atau istilahnya pilihan lain yang bisa diakses ini sebelum satelit kita mengudara pada tempatnya dengan baik. Kemudian tidak saja itu, Presiden juga membangun pelabuhan-pelabuhan internasional yang bisa langsung dengan ke luar negeri, yang membuat Indonesia tidak lagi terikat dengan Singapura, yang tidak orang sadari bahwa strategi Joko Widodo sudah ada di sana. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, Joko Widodo sudah mengembangkan 7 kota metropolitan yang ada di Indonesia, yang diwakili oleh provinsi-provinsinya pada pulau-pulau tertentu. Ya, ada Aceh, Banda Aceh ya, ada Medan, ada Palembang, ada Pekanbaru, ada Padang, ada Surabaya, ada Semarang, ada Makassar, ada Jayapura, dan lain-lain. Dan semua itu berkembang secara sinergis ya, dan itu secara adil dilihat dari pembagian wilayah itu. Dan di tengahnya Presiden membangunkan IKN, Ibu Kota Nusantara, jadi merata. Tidak sampai di situ saja, Presiden Joko Widodo juga mengembangkan program hilirisasi yang menjadikan nilai tambah bagi produk-produk sumber daya alam kita yang selama ini dijual mentahan, seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, dan lain-lain. Itu belum lagi kita kaitkan dengan pengambil alihan sumber daya alam besar yang dilakukan oleh Joko Widodo, mulai dari Freeport, Newmont, dan lain-lain. Dan itu sudah menjadi milik Indonesia. Dan sekarang dikelola oleh Indonesia. Memang tidak mudah, mahal, tetapi dilakukan dengan cara yang elegan. Tidak sampai di situ saja. Sekarang pemerintah lagi mengembangkan industri semikonduktor kembali. Dan itu didukung oleh negara-negara yang memang melihat potensi sumber daya alam Indonesia. Jadi di tengah kemajuan yang demikian besar, di tengah
rating approvalnya seorang Joko Widodo masih sangat tinggi. Disitulah partai politik dan para pembencinya Jokowi itu menyerangnya tiada habis-habisnya. Mereka seolah bebas mengatakan, padahal undang-undang tidak bisa. Suatu ironi, sebuah partai yang sungguh besar, sungguh tua, tetapi masih termakan emosi dan menurunkan potret presidennya dari kantor-kantornya mereka sendiri. Ironi ya, emosi boleh, tetapi aturan tetaplah aturan. Kalau tidak ya orang lain yang menilainya sampai segitunya. Apa sih yang dipertentangkan? Apakah kesalahan hanya bisa dilemparkan kepada seorang Jokowi itu? Tidak mungkin. Ada interaksi, ada hukum interaksi di dunia ini. Jadi kalau interaksi itu tidak menghasilkan positif, ya memang tidak bisa dikombin. Tidak bisa lagi saling menarik bagi masing-masing. Dan perbedaan seperti itu pasti ada. Kalau di rumah tangga saja bisa dikatakan suami istri saja bisa bercerai, walaupun itu tidak baik, tetapi terjadi. Dan terjadi ya biasa saja lah, nggak usah dicaci maki bekas istrinya atau mantan suaminya. Begini bla bla bla, karena sudah bercerai itu, ya sudah. Seharusnya kan yang diingat adalah yang baik-baiknya saja, kenangan masa lalu. Tapi kalau yang dihembuskan dan diterorkan itu, yang jelek-jeleknya saja, ya kita bisa membayangkanlah apa jadinya keluarga itu. Demikian Bapak tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.